Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman sahabat Rahman Sabarudin, pada kesempatan ini saya akan mereview bukunya Ustadz Faizar, yaitu tentang ruqyah. Mudah-mudahan kalian suka dan selalu dukung channel saya dengan cara like, komentar, kalau nanti di YouTube, subscribe, komentar. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Mari kita belajar bersama dengan Ustadz Faizar tentang ruqyah. Kenapa? Karena yang namanya ruqyah ini adalah salah satu cara atau metode memohon kepada Allah untuk menyembuhkan suatu penyakit yang ditimpakan kepada kita. Yang namanya manusia itu kan ya kadang sehat, kadang sakit. Lah sakitnya itu kan kadang medis, kadang non medis. Untuk itu tidak ada salahnya kita belajar, kita mencari keberkahan dari ilmu yang disampaikan Ustadz Faizar melalui buku. Untuk kali ini saya akan menyampaikan atau review, membedah beberapa materi yang ada di bukunya Ustadz Faizar. Yang pertama muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kami haturkan kepada kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang mengatur seluruh alam raya ini dengan penuh keseimbangan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya sangat kita dambakan, dan membersamainya di akhirat adalah sebuah cita-cita besar bagi setiap pecintanya, yaitu adalah kita semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, buku tutorial yang sederhana ini dapat diselesaikan. Buku ini lebih fokus membahas tutorial ruqyah dari dasar dengan pembahasan yang mudah dipahami bagi para pemula. Oleh karenanya, buku ini diberi nama Ruqyah itu Mudah, supaya masyarakat awam tidak merasa insecure untuk mempelajari ruqyah yang selama ini dianggap dengan sesuatu yang sulit dan harus dipelajari dengan laku spiritual yang berat. Terapi ruqyah sifatnya lebih umum daripada terapi Al-Quran. Ruqyah sudah dilakukan jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Sedangkan terapi Al-Quran tidak terbatas dengan ruqyah saja. Maka tentunya buku ini berbeda dengan buku yang sudah saya tulis sebelumnya, Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Jika di buku sebelumnya kita fokus mempelajari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan karakteristik penyakit pasien. Nah, di buku ini penulis banyak mengutipkan doa-doa ruqyah yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah maupun doa dari para ulama untuk pengusiran syaitan. Penulis berharap semoga dengan hadirnya buku ini di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi solusi belajar ruqyah yang mudah namun tetap dalam batasan koridor yang dibenarkan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah serta bimbingan para ulama yang hanif. Selamat membaca. Penulis Muhammad Faizar Hidayatullah. Yang pertama, bab mengenal ruqyah. Ruqyah secara bahasa adalah al-audah, yang maknanya adalah jambi-jambi atau mantra.
Ruqyah berasal dari kata raqa yarqi ruqyatan. Sedangkan ruqyah menurut terminologi yang pertama, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan pengertian ruqyah dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis sebagai berikut. Ar-ruqyatu yal audatu yarqi biha sahibul afati kal humma wa syar'i wa ghairi dzalika minal afati. Ruqyah adalah suatu mantra yang dibacakan kepada orang yang sakit, semisal sakit demam, epilepsi, atau penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua, menurut Ibnul Manzur rahimahullah dalam Lisanul Arab mengatakan ruqyatu hiyal audatu ma'rufatun. Ruqyah adalah mantra yang diketahui. Yang ketiga, menurut Al-Jauhari mengatakan raqar raqi ruqyatan wa ruqyan idha auda wa nafas. Dalam bahasa Arab dikatakan raqa ar-raqi ruqyatan wa ruqyan, yakni apabila ada seseorang yang menjampi sambil meniup pelan. Yang keempat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan ar-ruqa bimakna taw'idi wal istirqa'u thalabur ruqyati wa huwa min anwa'id du'ai. Ruqa maknanya adalah ruqyah, yaitu bacaan perlindungan, al-istirqa dalam meminta ruqyah, dan ruqyah adalah bagian dari doa. Pada pengertian nomor 4 ini sering sekali terjadi kesalahan dalam pemahaman ruqyah yang sahih, karena ada sebagian peruqyah syar'i yang menempatkan kata ruqyah tidak pada tempatnya dan mengajarkan pemahaman kelirunya ke khalayak umum. Akhirnya hal tersebut menjadi senjata bagi para dukun untuk melegalkan praktek penyimpangan mereka dengan menjadikan pengertian dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai landasan. Contoh penyelewengan yang terjadi saat ini atau yang beredar di masyarakat. Contoh yang pernah saya temui adalah kalimat ruqyah barang hilang dan meruqyah langit. Memang terlihat sepele teman-teman, tapi dampaknya akan sangat besar bagi keselamatan akidah masyarakat luas. Akhirnya lontaran kalimat sanggahan tersebut bisa dijadikan alasan oleh para penyihir untuk melabeli ruqyah syar'iyah pada ilmu penerawangan dan ilmu pawang hujan yang mereka miliki. Untuk melengkapi pemahaman ruqyah adalah doa, maka sangat penting kita mengetahui definisi ruqyah yang sahih dari para ulama. Hati-hati, tak cukup dari satu ulama lalu disimpulkan semaunya sendiri tanpa arahan dan bimbingan. Yang kelima adalah Syamsul Haq Abadi rahimahullah. Ar-ruqyatu ma yurma bihi minad du'a li talabis syifa. Ruqyah adalah sesuatu yang diniatkan dari suatu doa untuk memohon kesembuhan. Dari pengertian Syamsul Haq Abadi ini melengkapi maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa ruqyah adalah doa yang maknanya sudah dikhususkan, bukan makna secara umum lagi.
Sama halnya seperti ngemil merupakan bagian makan. Tidak semua makan bisa dikatakan ngemil. Karena sudah maklum bahwasannya ngemil itu adalah kegiatan makan, makanan ringan. Orang yang paham bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak mungkin mengatakan orang yang sedang makan pecel lele dengan lontaran perkataan orang itu sedang ngemil pecel lele. Ini pernyataan yang amat sangat rancu, aneh dan tidak pada tempatnya. Begitu juga dengan ruqyah. Orang yang paham bahasa Arab dan definisi yang baik dan benar, maka tidak mungkin menempatkan ruqyah untuk mendoakan barang yang hilang maupun meruqyah langit supaya hujan turun atau hujan berpindah. Karena makna dari ruqyah sudah dikhususkan untuk memohonkan kesembuhan bagi orang yang sakit atau perlindungan sebelum datangnya penyakit. Yang menguatkan lagi adalah penjelasan Syekh Albani berikut. Ruqa ma yukra'u minad du'a litolabi syifa minal Qur'an wa mimma soha minas sunnah. Ruqyah adalah suatu yang dibacakan dari suatu doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih untuk memohon kesembuhan. Dari pengertian-pengertian di atas, teman-teman insya Allah sudah mewakili penjabaran dari para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam buku ini guna memudahkan peta pemahaman para pembaca yang awam atau pemula. Kesimpulannya, ruqyah adalah doa kebaikan yang dibacakan di hadapan pasien atau di hadapan orang yang sedang sakit untuk memohon kesembuhan baginya. Dari keenam pengertian di atas, guru kami Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafidhahullah menyimpulkan suatu pengertian praktis dan mudah untuk memahami ruqyah. Beliau menuturkan bahwa ruqyah adalah kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabili du'a fi hadrati maridin roja'a syifa. Kalimat yang dapat dipahami, disyariatkan, dibacakan dengan cara berdoa langsung di hadapan pesakit untuk mengharap kesembuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pengertian dari ruqyah, mengenal ruqyah dari buku Ustadz Muhammad Faizar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok kita lanjutkan ke bab serba-serbi hukum ruqyah. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Rahman Sabarudin dan doa mustajab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.